Kan mestinya dia dapat gratifikasi. Ini digratifikasi si pemegang kedaulatan. Jadi dia mau membatalkan kedaulatan rakyat dengan BLT. Ada kejujuran. Tetapi kejujuran itu berakhir pada pesimisme. Karena Anda sendiri mengucapkan kejujuran dan Anda tahu kejujuran Anda itu tidak akan diikuti oleh tetangga sefraksimu. Tetangga sefraksimu juga berpikir sama. Artinya ini kumpulan pesimisme. Itu artinya dari awal kita hendak membatalkan hak rakyat untuk mengetahui arah bangsa ini. Kan itu dasarnya. Coba saya bikin semacam simulasi. Ini udah 2 kali pemilu. Setiap kali saya didatangi ketua-ketua partai itu, Pak Rocky masuk aja ke partai kami itu. Saya tanya, buat apa itu? Buat nambah anggota DPR. Ada satu partai besar bilang, harga saya itu setara dengan 6-7 anggota DPR. Oke Pak, bagus. Nah karena itu kami siapkan 7 kali 5 miliar, 35 miliar. Saya bilang saya pakai uang itu dan saya nggak memerlukan baliho tuh. Saya cuma mau ngomong aja di televisi tuh. Seandainya ada kesepakatan begitu tuh, saya bilang simpan uangmu. Saya bantu kamu, tetapi kamu promosikan bahwa partaimu tidak akan keluar 1 sen pun untuk membeli suara rakyat. Dia bilang iya, tapi kalau partai lain lakukan itu, bagaimana? Ya itu soalnya. Mestinya Anda juga bilang oke, proposal saya itu diterima oleh Nasdem, diterima oleh Gerindra, diterima oleh PKB, diterima segala macam. Lalu kita keep itu sebagai perjanjian etika publik. Tunjukkan pada rakyat, seluruh dana saya simpan di dalam Amerika namanya blind trust itu. Saya akan ambil nanti ketika saya selesai jadi anggota DPR. Kalau semua bikin parameter itu, rakyat bilang oke. Berarti kita hanya memilih orang yang punya otak, orang yang punya moral, bukan orang yang punya amplop. Coba Dompu bikin gerakan semacam itu. Dari Dompu kita berjanji 2024 pemilihan pilkada segala macam. Kami tidak ingin bagi-bagi uang. Bukti bahwa kami tidak bagi uang, rekening kami di freeze. Coba. Kan sama aja kan? Rakyat akan bilang, buat apa kami tunggu serangan fajar kalau memang dia nggak ada uang itu. Tetapi dia punya nurani untuk memulai kejujuran. Itu namanya radical break dalam etik. Anda khawatir? Yakinkan, begitu Anda bicara, saya promosikan Anda itu, Jawa Timur akan ikut. Karena Jawa Timur yang paling banyak main uang. Jawa Tengah ikut, satu Indonesia ikut. Tapi mesti ada suara optimis, bukan pesimis itu. Dasarnya itu. Ini saya cuma bikin semacam permainan kecil di kepala tuh. Bisa nggak bisa dimulai itu. Tetapi itu artinya ada kegiatan utama untuk menghasilkan keadilan dan kejujuran dari awal. Konsekuensinya panjang. Tapi kalau kita bisa mulai, kita bisa katakan oke, butuh 2-3 bulan untuk kampanye itu dan seluruh Indonesia. Oh ya, ada moral timbul, ada moral calls datang dari Dompu. Siapa yang bisikin itu? Gunung Tambora bilang. Butuh power yang kuat. Bukan soal power. Power itu datang ketika keyakinan kita bicara bahwa yang kita ucapkan, yang kita lakukan akan ditiru oleh tetangga kita yang akan malu kalau tidak ditiru kita. Kan apa bedanya dengan kalau saya katakan, ya saya tidak mencuri, maka tetangga saya akan malu kalau dia mencuri. Tapi sekali lagi itu desain besar sebetulnya. Yang mau kita cita, saya nggak ingin itu dipaksakan 2-3 tahun. Tapi mulai dari sekarang adab itu kita tanamkan. Adab yang nggak ada pada pemerintahan hari ini. BLT itu artinya bukan sekedar money politics, tapi gratifikasi. Ini coba presiden menggratifikasi rakyatnya. Kan nggak masuk akal. Kan mestinya dia dapat gratifikasi. Ini digratifikasi si pemegang kedaulatan. Jadi dia mau membatalkan kedaulatan rakyat dengan BLT. Jadi debat. Dasarnya itu aja dasarnya. Nanti hak orang miskin nggak dapat. Iya, orang miskin tahu dia berharga kalau diberi sesuatu bukan demi membeli suara. Itu etiknya di situ. Hak saya untuk dapat bagian dari pemerintah. Karena tugas pemerintah, tugas presiden yang dipastikan oleh konstitusi cuma 2. Apa tugas presiden? Siapapun presidennya.
Satu, cerdaskan kehidupan bangsa. Dua, pelihara fakir miskin. Undang-undang dasar bilang begitu. Kalau kita lihat sekarang, kecerdasan bangsa itu tinggal 7. IQ nasional kita tinggal 78. Ada simpanse yang IQ-nya 80. Artinya presiden tidak mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu presiden bicara tentang bonus demografi. Lalu bonus demografi itu di 2045 itu pertandingan akal. Kalau dari sekarang misalnya, IQ kita, anak-anak muda itu 78, bersaing dengan IQ Singapura yang 115, IQ Vietnam 105. Bagaimana mungkin kita bisa bersaing dengan akal yang terbatas? Dengan IQ yang rendah itu. Yang harusnya menjadi hak dari setiap anak dari Dompu sampai Aceh. Apalagi untuk bersaing diperlukan otak yang bagus. Otak yang bagus itu harus disuplai dengan nutrisi yang cukup. Sekarang faktanya, stunting di Indonesia itu 25% prevalensinya. 25% itu artinya dari 4 bayi yang lahir, 1 pasti kekurangan pikiran. Dari 4 bayi yang lahir, 1 kurang pikiran. Bagaimana dia mau jadi bonus demografi kalau otaknya itu tidak bisa berpikir? Otak anak stunting itu akan defisit 30%. Kecepatan berpikirnya tuh. Karena nggak ada nutrisi tuh. Lalu mau diselesaikan dengan makan siang gratis. Bagus sebagai ide itu. Tinggal kita hitung berapa banyak vitamin, berapa banyak nutrisi. Tapi persoalannya kemudian uangnya dari mana itu? 400 triliun, 450 triliun buat makan siang gratis. Oke, 450 triliun buat IKN, udah 900 triliun. Oke. Bayar utang setiap tahun 500 triliun, 1.300 triliun udah. Pendidikan 20%, 500 triliun. 1.800 triliun. Mau bergerak dengan cara apa? Anggaran kita cuma 1.800 triliun. Berarti akan ada yang dikurangi. Apa? BPJS pasti. Jadi sebetulnya ada yang tidak masuk akal di dalam program itu. Apalagi kalau dianggap bahwa buat susu itu kita nggak bisa produksi susu. Mungkin di NTB, tapi nggak cukup untuk suplai Indonesia, suplai seluruh Indonesia. Artinya impor. Maka orang curiga. Importir pasti lebih sehat daripada anak-anak kita yang dikasih makan gratis. Kan dasarnya itu harga beras. Saya baca keterangan Ketua Badan Pangan Nasional bilang tidak mungkin lagi menurunkan harga beras. Pusing. Jadi sebetulnya di alam pikiran kita, kita gagal memikirkan masa depan karena kita mesti bayar dulu utang-utang kampanye. Itu soalnya kan. Jadi kesibukan kita hari ini adalah mengisi pundi-pundi kita yang kita habiskan selama pemilu. Kemampuan memikirkan masa depan tidak ada di kita lagi. Padahal rakyat menunggu cahaya pikiran itu tiba di piring-piring kosong rakyat itu. Saya ucapkan ini, kalau soal teknis Anda tahu regulasi segala macam, tapi saya tahu penderitaan Anda juga disebabkan karena ketidakjujuran wakil-wakil di DPR pusat. Anggota DPR pusat datang ke Dompu, dapat uang berapa sekarang? 1 juta sehari. Anggota DPR Dompu berapa uang sehari kalau kunjungan tuh? 100.000 apa? 150.000. Coba bayangin coba. Kan mestinya 1 juta itu datang pada saudara. Karena saudara akan melapor pada anggota DPR pusat. Anggota DPR pusat datang, foto-foto di depan keluarganya, laporan, udah kunjungan tuh. Sementara Anda tengah malam didatangi oleh ibu-ibu hamil untuk minta vitamin. Yang nggak bisa bayar kuliah minta tolong pada anggota DPR. Ya, itu yang terjadi kan. Kita yang berada di front. Ya saya tahu itu kan itu saya mau ucapin. Ada anak SMA hamil, mesti gugurin kandungan, datang kepada saudara tuh. Ini problem itu ditaruh di daerah tuh. Sementara anggota DPR pusat cukup dengan telepon, bikin laporan dapat 1 juta. Dia perpanjang bahkan. Saya ngerti itu. Jadi kalau saya ngerti artinya Anda mesti berontak dong mengatakan bahwa ini nggak benar dong cara begini. Beban ada di kita kok. Saya tahu bagaimana partai-partai itu memeras calegnya, bahkan yang petahana itu store 2 miliar.
Jadi bagian ini yang saya maksud sebagai kemaksiatan politik yang kita mau hilangkan sebetulnya dari awal. Jadi poin-poin ini saya terangkan supaya kita kembalikan bahwa politik itu adalah janji tentang keadilan. Saya nggak salahin saudara-saudara. Sistem ini mau kita ubah tuh, tetapi bantu saya untuk kasih semacam energi optimis bahwa dari Dompu bisa kita mulai satu gerakan untuk menghasilkan kembali justice di dalam demokrasi. Jadi sekali lagi itu sekedar ya ini percikan pikiran supaya satu waktu mungkin ada survei datang lalu Anda terangkan itu lalu jadi isu nasional bahwa di Dompu dimulai satu gerakan untuk mengunci rekening sendiri itu sebagai bukti bahwa kami tidak mau lagi diperalat oleh partai. Kami adalah suara rakyat dan karena itu kami tidak mau membodohi rakyat dengan sekedar mencuri suaranya lalu dikasih 2-3 kilogram beras. Jadi Anda minta saya bicara tentang etik itu selalu akan tiba pada radical break sampai titik yang paling radikal tuh. Etik beda dengan etiket ya. Etiket itu sopan santun doang tuh. Saya mau bicara tentang moral code dari the so-called anggota parlemen. Apakah anggota parlemen daerah lebih rendah dari pusat? Sama-sama anggota parlemen, lokasinya aja yang berbeda. Problemnya sama, bahkan beban lokal lebih berbahaya tuh. Oke, silakan.